Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih doa supaya anak saya betah di pondok. Oke, sampai paham. Doanya doa agar jadi anak yang soleh aja. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang soleh. Lantunkan 3 kali setiap habis sholat supaya doanya diijabah. Yang kedua, sebelum anak masuk pesantren, dia tidak bisa dipaksa. Kalau anak dipaksa, dia belum ridho nyampe di pesantren. Nanti dia khawatirnya nggak betah. Kalau dia nggak betah, fokusnya menurun. Kalau fokusnya menurun, maka dia akan menjadi anak yang tidak mencapai hasil dari tujuan dan niat orang tua menyekolahkannya di pesantren. Kalau anak belum mau masuk pesantren, saran aku adalah berikan pengertian. Nah, itu fulan loh, hadirkan fakta-fakta kebaikan pesantren. Nah, itu fulan loh, dia sukses di pesantren. Itu kurus badannya, kecil, tapi dia sanggup loh. Pesantrennya jauh lagi. Kamu kan dekat aja misalnya. Atau misalnya berikan dia gambaran seperti gambaran, nak, kamu harus bisa loh. Karena kenapa? Karena anak pesantren itu mandiri loh. Belum tentu mama bapak hidup lama. Kalau di pesantren kamu bisa jadi anak yang mandiri. Atau misalnya hadirkan fakta-fakta di mana ada orang yang keluarganya jauh, dia bisa untuk masuk pesantren. Harus dengan pengertian, tidak bisa dipaksa ataupun dimarahi. Aku sering melihat orang tua yang kunjungan ke pesantren, anaknya nangis-nangis, nggak betah, dia malah marah-marah. Kalau kayak gitu nggak usah sekolah aja kau, nggak boleh. Karena kenapa? Anak semakin ditekan, semakin dia stres. Kalau dia nangis, maka berikan pengertian. Bisa kok, mak juga ada, telepon juga ada. Nggak apa-apa nak, cuman sementara aja. Harus diberikan pengertian yang baik-baik. Yang kedua, kalau anak udah masuk pesantren, saya mau sampaikan bahwa psikologi adalah menular. Orang tua biasanya banyak juga nggak sanggup kalau anaknya di pesantren. Ada beberapa tips dari aku. Tips yang pertama, orang tua jangan nampakkan sedih di depan anak. Kalau orang tua nangis, akan menular kepada anak. Sehingga anak juga nangis ketika mengunjungi anak. Yang kedua, kalau anak sudah tahu orang tua nangis, maka anak akan mengukur kemampuan orang tua. Dia akan bisa menekan orang tua untuk mengeluarkannya ke pondok pesantren. Sehingga akan bablas dan akan keluar. Yang ketiga, gimana pun sedihnya kita dengan anak, maka menangislah saat sudah di luar lingkungan pondok. Saya banyak melihat fakta, orang tua justru nangis melihat anaknya di pondok. Anaknya mengukur dan akhirnya nanti keluar. Nah, itulah yang menjadi beberapa trik aku. Yang kedua adalah gambarkan kepada anak sering-sering. Tuh, 6 tahun loh dia tahan. Tuh, 3 tahun loh dia tahan. Bagus loh dia. Kamu juga pasti bisa. Seperti itu. Setidaknya inilah yang dilakukan orang tuaku ketika mengunjungi aku di pesantren. 6 tahun orang tuaku mengunjungi aku di pesantren, tidak pernah menangis. Setelah tamat, barulah beliau cerita semua kegalauan dan kesedihannya ketika memasukkan aku di pesantren. Gitu juga dengan aku. Aku tidak mau menampakkan sedihku. Karena kalau aku nampakkan sedihku, nanti orang tua nggak tahan, akhirnya aku dikeluarkan. Nah, tapi setidaknya itu usaha. Ada usaha yang kedua, yaitu memberikan kenyamanan bagi anak kita. Udah nak, nanggung 3 tahun aja. Kalau udah 3 tahun nanti bilang, alah nak, udah nanggung loh, 3 tahun lagi loh, gitu. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa teman. Tapi yakin dan percayalah, pesantren anak akan membantah tidak merupakan jalan untuk sukses. Tapi pesantren adalah usaha untuk sukses, ya, dunia dan akhirat. Setidaknya, kalaupun keluar pondok mereka nggak sukses, mereka ngerti akhlak. Nggak ngerti akhlak, mereka ngerti kemandirian. Nah, itulah beberapa tips agar anak kita betah di pondok pesantren. Ya, yang paling penting jangan nampakkan sedih sama anak. Karena anak akan membuat kita itu merasa menular dan akhirnya dia mengajak kita untuk keluar. Kemudian selanjutnya adalah, bagi kita semuanya, pesantren cuman wasilah, pesantren adalah wadah. Ketika kita melihat ada orang yang tidak sukses di pesantren, harus paham juga bahwa ada juga orang yang tidak sukses di luar. Jangan hukumi dan generalisir sebuah institusi, karena kenapa? Karena institusi selalu ingin berbuat yang terbaik untuk santri-santrinya. Semoga keinginan kita untuk menjadikan anak kita di pesantren beban bagi kita, beban bagi anak, akan membuahkan hasil pada akhirnya. Nah, lalu di sini like, save, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.